Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan nama saya Yusuf Rizwinding dengan NIM 1004391. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 6 pengendalian pencernaan mutu. Tugas mingguan sip 1. Yang pertama, sebuah perusahaan pakaian ingin melaksanakan sampling perencanaan tunggal yang dapat memberikan risiko pada perusahaan sebesar 5% dengan AKL sebesar 0,5%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerimaan barang tersebut. Risikonya adalah 10% dengan LDL sama dengan 10%. Tentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan pakaian tersebut. Nah, di sini kita mengerjakan soal pertama ini, kita harus memerlukan software RStudio. Nah, yang pertama kita itu harus menginstal package. Yang mana install package itu harus wajib supaya bisa menjalankan semua programnya. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, maka saya akan mengaktifkannya. Selanjutnya itu soal yang pertama. Soal pertama, itu definisi unsur peluang produsen satu, di mana AKL 1 itu di 0,005, alfa 1 itu di 0,105, risiko produsen satu itu di 1 min alfa. Nah, selanjutnya kita harus mendefinisi unsur peluang konsumen, di mana LKL 1 itu di 0,1, risiko konsumen 1 itu di 0,1. Kita jalankan. Selanjutnya, setelah kita membuat definisi unsur peluang konsumen, kita selanjutnya membuat rencana sampling, di mana plan 1, pin plan, di mana PRP sama dengan C, AKL 1, risiko produsen 1. Baru CRP, C, LKL 1, risiko konsumen 1. Tipenya kita buat tipe binomial, dikarenakan sifatnya probabilitas sukses atau gagal. Kita jalankan. Baru menampilkan rencana sampling, di mana rencana 1 OC 2C, di mana N sama dengan plan 1, C sama dengan plan 1, R sama dengan plan 1. Kita buat tipenya binomial, PD sama dengan C dalam kurung 0, LKL, LKL 1 dikali 2, 0,001. Kita jalankan. Baru kita membuat sampling 1, di mana akses rencana 1 PRP itu C dalam kurung KL AKL 1 risiko produsen 1, CRPC LKL 1 risiko konsumen 1. Nah, di sini kita mendapatkan PRP dengan CRP, di mana PRP itu di quality di 0,05, DRP itu di 0,95, di plan itu dengan 0,984. Kalau di CRP di quality itu 0,10, DRP itu 0,10, di plan itu di 0,0952. Selanjutnya kita menampilkan OC kurva, di mana kurva OC1 plot rencana 1 tipenya tipe L, baru ini kita buat parto, yang mana main ini kita buat judul kurvanya itu tepat kurva OC 281. Dengan grid ini yellow kita buat. Nah, dengan pewarnaan kayak gini ini tidak tergantung apa yang saya tampilkan di layar, itu semuanya itu terserah kepada saudara mau membuat warnanya apa, seperti apa. Nah, di sini kita mengetahui, sini kita melihat kurva OC 281, ini mana di dalam kurva OC 281 ini semakin banyak propor defektif akan semakin sedikit jumlah yang diterima. Sebaliknya semakin sedikit proporsion defektif yang semakin sedikit proporsi defektif, maka semakin banyak
jumlah penerimanya. Selanjutnya kita memasuki soal yang kedua. Soal yang kedua definisikan jumlah lot, di mana lot 2 itu 1.500. Baru definisi unsur peluang produsen, di mana AQL2 itu di 0,005, alfa itu di 0,05, risiko produsen itu risiko produsen 2, 1 min alfa 2. Selanjutnya definisi unsur peluang konsumen, di mana LQL2 itu di 0,04, risiko konsumen 2 itu di 0,15. Kita jalankan. Baru kita membuat rencana sampling, di mana plan 2, PIN, plan, PRPC, AQL2 risiko produsen 2, CRPC, LQL2 risiko konsumen 2, tipenya binomial, N-nya itu lot 2. Kita jalankan. Selanjutnya menampilkan rencana sampling, rencana 2, OCN 2, N itu di plan 2, C-nya itu di plan 2, R-nya itu di plan 2. Dengan tipe binomial, baru dengan PD-nya ini, PD sama dengan SIQ 0, LQL2 dikali 2, 0,01. Baru kita membuat sampling 2, di mana akses rencana 2, PRP sama dengan C, AQL2, resiko produsen 2, CRP sama dengan C, LQL2, resiko konsumen 2. Nah, ini mana kita mendapatkan nilai PRP dan CRP itu pada PRP di quality di 0,006, di RP itu 0,95, di plan itu 0,966. Baru CRP itu di 0,040, RP itu di 0,15, di plan itu 0,1488. Selanjutnya kita menampilkan OC kurva, di mana OC kurva 2, plot rencana 2, tipenya tipe L, full itu kita buat read, main itu kita buat judul kurvanya itu kita buat kurva OC 281, dengan gridnya itu kita buat blue. Nah, sama seperti yang kurva sebelumnya itu, bahwa kurva OC 281 pada soal yang kedua itu menunjukkan semakin banyak proporsi yang defektif akan semakin sedikit jumlah yang diterima. Sebaliknya semakin sedikit proporsi yang defektif, maka akan semakin banyak jumlah penerimanya. Selanjutnya kita memasuki soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal ketiga definisikan jumlah lot, di mana lot 3 itu di 10.000. Selanjutnya definisikan unsur peluang produsen, di mana AQL3 itu di 0,015, alfa 3 itu di 0,1, risiko produsen 3 itu 1 min alfa 3. Selanjutnya kita membuat definisikan unsur peluang konsumen, di mana LQL3 itu di 0,075, risiko konsumen 3 itu di 0,1. Di mana di N itu, ini bagian A, di mana N3A itu di 1000, di 100, yang C itu di 5, yang R itu di 9. Selanjutnya kita jalankan. Baru kita membuat rencana sampling, rencana 3A. OC 2C, di mana N itu 3A, C itu 3A, tipenya itu binomial, PDSN itu di 0, LQL itu 3 kali 2, 0,01. Baru sampling 3A itu, di mana akses rencana 3A, PRP-nya itu di PRP sama dengan C, AQL 3, resiko produsen 3, CRP sama dengan C, LQL 3, resiko konsumen 3. Kita jalankan. Selanjutnya kita membuat sampling
3A, di mana akses rencana 3A, PRP, C, AQL3, risiko produsen 3, CRP sama dengan C, LQL3, risiko konsumen 3. Kita ulangan. Nah, di sini kita mendapatkan PRP dengan quality 0,015, dengan RP-nya 0,9, plan-nya itu di 0,995. Baru CRP-nya itu di quality di 0,075, RP-nya itu di 0,1, di plan-nya itu pada di 0,2308. Baru selanjutnya kita menampilkan OC kurva. OC kurva baru kurva OC 3A, plot rencana 3, tipenya tipe L, punya kita buat pink, main itu kita buat nama judulnya kurva OC 281. Dengan gridnya itu green kita buat. Nah, di sini kita sudah menampilkan kurvanya sama kayak definisi sebelumnya. Kurva OC 281 itu yang dimana semakin banyak proporsion efektifnya, maka akan semakin dikit jumlah yang diterima. Sebaliknya, semakin sedikit proportion efektifnya, maka semakin banyak jumlah penerimanya. Selanjutnya, kita definisi jumlah lot itu, di mana lot itu ada di 10.000. Baru definisi unsur peluang produsen itu di mana AQL itu 3, AQL 3 di 0,015, alpha 3 itu di 0,1, resiko produsen 3 itu di min alpha 3. Nah, selanjutnya kita membuat definisi unsur peluang konsumen, di mana LQL 3 itu di 0,075, resiko konsumen 3 itu di 0,1, yang dimana N itu N3B itu di 150, C itu di 10, R-nya itu di 18. Kita membuat rencana sampling lagi, rencana sampling 3B, yang tadi rencana sampling 3A, yang dimana yang 3B OC 2C, N itu sama dengan 3B, C itu sama dengan 3, sama dengan C 3B. Tipenya kita buat binomial, PDC-nya itu kita buat 0, LQL 3 kali LQL 3 kali 2, 0,001. Sampling 3B-nya baru akses rencana 3B, PRP sama dengan C, AQL 3, risiko produsen 3, CRP sama dengan C, LQL 3, risiko konsumen 3. Kita blok, kita jalankan. Sorry. Yang dimana PRP-nya ini kita mendapatkan di quality 0,15, RP-nya itu di 0,9, plan-nya itu di 0,99, CRP-nya itu di quality 0,075, di RP-nya 0,1, di plan-nya itu di 0,42. Selanjutnya kita menampilkan OC kurva OC 3B, plot, rencana 3, TPL, poolnya orange, mainnya kita buat kurva OC 281, green-nya kita membuat marun. Dan ini kita jalankan. Nah, di sini kita mendapatkan kurva OC 281 di 3B. Dikarenakan tidak ada orang yang ingin menerima produk defektif, maka dari itu jika semakin banyak proporsion defektifnya, akan semakin dikit penerima itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.